proses naturalisasi waktu itu ugal-ugalan tanpa melihat kualitas pemain, motivasinya dan kebutuhan tim. Nah, di bawah Sintayong sekarang, halo, salam sehat teman-teman semua, kembali lagi di channel gua, dan di edisi kali ini kita akan kembali membahas dari tim nasional Indonesia atau kembali ke tanah air ya. Setelah kemarin kita di 2 edisi kalau nggak salah video gua ngebahas soal sepak bola internasional lah, bursa transfer terutama yang lagi panas dingin sebenarnya. Jadi kadang rame, kadang juga sepi, banyak drama dan sebagainya. Nah, ini gua ngerekam dari Jalan Palembang Jambi, kilometer 127 di ya sebuah tempat kafe lah, tempat nongkrong di Lintas, namanya kalau nggak salah Kremes ya. Namanya Kremes, Cafe Kremes, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya sedikit-sedikit keganggu ada kendaraan lewat, mohon maaf ya. Oke, jadi tema kita kali ini adalah terkait dengan antara naturalisasi atau akamsi, antara program naturalisasi atau lebih mendorong pemain asli Indonesia. Ini adalah perdebatan yang tiada akhir, yang sudah berlangsung sejak lama ya. Dan sebenarnya bukan barang baru kalau kita bicara naturalisasi. Kita masih ingat Christian Gonzalez ya. Ini pemain yang luar biasa, berkorban. Menurut gua dialah yang paling benar-benar benar-benar komit untuk menjadi warga negara Indonesia. Kebetulan istrinya juga orang Indonesia. Dia besar di Indonesia, meniti karirnya di Indonesia, benar-benar jadi orang Indonesia. Dan saat itu belum terlalu umum lah untuk berganti ke warga negaraan. Ya kalau gua nggak salah, dia adalah pemain naturalisasi, bukan keturunan ya, pertama di Indonesia. Dan saat itu syaratnya tuh kalau gua nggak salah ya, itu harus 5 tahun tinggal berturut-turut di Indonesia, jadi nggak pulang-pulang, atau dalam 10 tahun itu lu tinggalnya selama 5 tahun di Indonesia, tapi nggak berturut-turut, tapi selama 10 tahun gitu. Nah waktu itu kalau nggak salah ada satu momen dia bapaknya meninggal ya, kalau nggak salah mungkin setelah dia 3 atau 4 tahun tinggal di Indonesia, sehingga kalau dia pulang ke Uruguay menjenguk bapaknya, maka jadi ramah lagi proses naturalisasi. Akhirnya dia dengan pengorbanannya dia tinggal di Indonesia sampai 5 tahun berturut-turut dan akhirnya mendapat kewarganegaraan Indonesia. Nah setelah itu memang wacana untuk melakukan naturalisasi menjadi menu tahunan lah, bahkan menu sehari-hari atau sebulan-bulan gitu. Jadi sering banget proses naturalisasi itu diapungkan. Lalu mulailah gelombangnya Irfan Bahdim, Kim Jeffrey Kurniawan, dan kemudian Ezra Walian ya. Dan kesini-sininya lebih mudah. Proses Ezra Walian gue masih inget, kalau nggak salah dulu imigrasinya atau apa gitu turun langsung sehingga prosesnya cepat. Nah sekarang gue melihat gini, ada pergeseran mentalitas naturalisasi. Kalau dulu seperti yang gue ceritakan tadi, seperti Christian Gonzalez, itu memang benar-benar jiwanya merah putih, jiwanya memang benar-benar pengen bela timnas. Kalau sekarang macam-macam, gue nggak bisa mengklaim hanya satu motivasi, tapi macam-macam. Ada yang memang benar-benar, let's say seperti Stefano Lillipali, seperti Kim Jeffrey Kurniawan, Irfan Bahdim, yang memang benar-benar kelihatan dia memang ingin jadi warga negara Indonesia, ingin tinggal di Indonesia dan seterusnya. Tapi tidak sedikit juga yang hanya temporary, yang hanya pelarian. Ya bahkan kalau lu sempat baca beberapa hari terakhir atau mungkin seminggu terakhir ya, ada kabar tentang mantan pemain naturalisasi Indonesia John van Bokering. Ya ini pemain keturunan Belanda yang dinaturalisasi, yang juga sorry to say ya, kalau gue lihat waktu dulu, karena gue sempat ngelihat langsung waktu dia latihan di Senayan, itu enggak banget ya, dari body shape-nya, dari kemampuannya. Makanya nggak heran dia hanya sebentar dipakai di timnas ya, mungkin 2-3 kali doang kalau nggak salah. Intinya dia gagal lah. Dan terakhir gua rasa lo sebagian besar udah dengar kabarnya dia sekarang menjadi bouncer atau penjaga di klub striptease di Belanda. Nah jadi dia diwawancarain oleh seorang media, sama sebuah media Indonesia, dan di situ dia mengatakan
Betapa dia intinya sih dia mengatakan menyesal melakukan pilihan tersebut ya, karena memang itu tadi proses naturalisasi waktu itu ugal-ugalan tanpa melihat kualitas pemain, motivasinya dan kebutuhan tim. Nah, di bawah Sintayong sekarang menurut gua ini adalah so far komposisi yang paling ideal dari cara dia mengemas atau memoles para pemain. Kemudian juga ada Elkan Bagot, pemain naturalisasi keturunan yang pas mengisi kekosongan atau keperluan tim nasional kita. Nah, seperti yang gue bilang di awal, perdebatan antara yang pro naturalisasi dengan yang tidak pro naturalisasi, yang kontra, ini selalu bergulir. Nah, terakhir ada kabar yang seperti mungkin lo juga sebagian udah tahu, Indonesia sedang menjajaki proses naturalisasi yang cukup banyak ya. Ada 3 pemain yang sudah bergabung di tim nasional U19 untuk persiapan Piala AFF 2022 ya. Ini ada 3 pemain, yaitu Jim Krok, kemudian juga ada Kai Devi Boham, dan satu lagi Max Christopher ya. Jujur gue nggak terlalu mengikuti dengan detail, tapi memang 3 pemain ini dinaturalisasi untuk di kelas usia ya. Kemudian juga ada 3 pemain yang akan diplot menjadi pemain tim nasional senior yang akan dinaturalisasi atau mungkin udah ya, yaitu Sandy Walsh, Jordi Amat, dan juga Shane Patinama ya, mengikuti jejaknya Elkan Bagot. Nah, kita tunggu seperti apa motivasi dari ataupun sumbangsi yang bisa ditorehkan oleh para naturalisasi tersebut kepada tim nasional Indonesia. Nah, sedikit sebelum gua tutup video gua nggak usah terlalu panjang karena memang ini lagi dilintas, jadi agak-agak sedikit disturb ya, banyak gangguan. Jadi kalau kita bicara naturalisasi seperti yang gue bilang tadi, sebenarnya ini bukan barang baru ya. Dulu ada pemain yang sangat terkenal, ini adalah legendanya Real Madrid, Alfredo Di Stefano. Ini tahun 50-an sampai 60-an lah, mungkin seperti Raul Gonzalez-nya Real Madrid tahun 90-an 2000-an. Ini membela pernah bukan hanya 2 timnas tapi 3 tim nasional, Argentina, Kolombia, dan juga Spanyol. Aslinya dia orang Argentina tapi sempat membela Kolombia, dan kemudian terakhir dia memang besar di Spanyol. Nah, itu tahun 40-an ke 50-an ke 60-an lah. Jadi kurang lebih udah lama banget ya. Jadi dulu memang bukan seperti sekarang, peraturannya ketat. Kalau sekarang once lu membela tim nasional senior, tim nasional apapun itu, lu udah terikat dengan tim nasional itu sampai lu mati. Ya, yang gua tahu seperti itu ya. Nggak bisa lagi berpindah. Misalnya kayak Raja Nainggolan. Ya, dia waktu masih main di di Piacenza, itu dia mulai dilirik oleh tim nasional Belgia. Ya, tapi bisa juga sebenarnya bela tim nasional Indonesia karena dia ada garis keturunan dari bapaknya. Tapi dia memilih tim nasional Belgia. Jadi gue ingat waktu itu dia belum terlalu jago, belum terlalu inti, tapi dia kunci sama tim nasional Belgia dengan dikasih cap sekali supaya dia nggak bisa kemana-mana lagi. Dan akhirnya memang dia menjadi andalan lini tengah dari Belgia. Nah, itu sekarang. Kalau dulu seperti kasusnya Alfredo Di Stefano, lu masih bisa seperti klub ganti-ganti, tapi sekarang nggak bisa ya. Dan dulu masih jarang pemain naturalisasi. Lantas kemudian baru ada eranya Mauro German Camoranesi. Ya, ini pemain Argentina yang dinaturalisasi menjadi warga negara Italia dan membawa Italia juara tahun 2006, juara dunia. Jorginho juga sama kasusnya, tapi bedanya Jorginho itu dari Brazil. Tapi dari kecil memang dia main di Itali, jadi memang sudah dia sudah setengah Itali dari kecil lah. Kalau Mauro German Camoranesi baru setelah gede dia pindah tapi sukses. Jorginho juga sukses. Jadi Mauro German Camoranesi sukses membawa Itali juara Piala Dunia, Jorginho juara Euro. Jadi naturalisasi versus kontra naturalisasi selalu bergulir. Pertanyaannya adalah apakah naturalisasi tersebut memberikan manfaat atau hanya menjadi batu loncatan untuk kepentingan lain. Misalnya contoh, ada beberapa pemain yang disinyalir di Indonesia itu hanya ingin menjadi warga negara Indonesia supaya kuota pemain asing di klub itu tidak terpakai. Karena kalau kita tahu peraturan terakhir di klub itu adalah 3+1. 3 pemain asing yang non Asia, 1 Asia. Nah, apakah memang untuk bisa menghindari kuota tersebut atau tidak ya kita nggak tahu. Tapi kabarnya
ada beberapa nama yang memang mau jadi warga negara Indonesia hanya demi kepentingan tersebut. Ya walau alam kita nggak tahu. Yang jelas sebelum gue tutup video gue mau tanya sama lo, apakah lo orang yang pro naturalisasi atau lo pro akamsi? Ya, yang jelas tim nasional kita sekarang sudah semakin satu langkah lebih baik. Banyak kejuaraan yang kita tunggu. Semoga apapun keputusan nanti PSSI atau federasi, tujuannya tidak lebih untuk membangun sepak bola tim nasional kita yang lebih kuat menghadapi kejuaraan-kejuaraan musim depan. Ada U20 Piala Dunia, sama juga ada Piala Asia 2023 yang lokasinya sampai saat ini belum ditentukan ya. Bisa jadi Indonesia nanti. Jadi kita tunggu. Oke, jadi itu dia video gue kali ini terkait dengan naturalisasi dengan kontra naturalisasi. Semoga bisa memberikan manfaat buat lo. Terima kasih, salam sehat dan ciao.